kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, menuntun hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat diharapkan untuk menyiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan ibadah hari ini akan dilayani oleh Gembala senior kita, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Terus ikuti podcast Kingdom Insight hanya di YouTube channel Rock Surabaya setiap hari Selasa pukul 19.30. Dan bagi para wanita, kami mengundang untuk mengikuti ibadah online Messianic Women Ministry Sekota yang akan dilayani oleh Pastor Vivi Sarayasa Putra hari Jumat 16 Juli pukul 18.30 via Zoom. Dan bagi jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan dapat melakukan transfer ke nomor rekening gereja atau melalui scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA, mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu, nggak ada. Ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel. Seluruhnya dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka, anak-anak muda mereka. Singapura, wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed-Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra ya, jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya, putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan, mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6, mereka itu menjadi pemimpin, ya toh? They rule over the house, ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa, punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed-Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor ya. Jadi
Pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan. Yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan, putra-putra yang kita tinggalkan. Ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan, able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men, strong men in Jesus' name. Haleluya. Amin. Demikian suara gembala minggu ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah akan segera dimulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan yang memberi penyertaan bagi kami Tuhan sehingga kami dapat beribadah hari ini. Tuhan, tolong lancarkan ibadah hari ini dari awal hingga akhir dan berikanlah kami fokus Tuhan supaya kami dapat menangkap pesan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Kita bersuka cita menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Disambut Yesus dengan sukacita. Dalam nama-Mu Tuhan. Hey. Amin. Kau tercurah atas setiap kami Tuhan. Bangkitkan setiap kami. Jiwa bebas terlepas
pujian kami Tuhan. Dan Engkau tersenyum mendengar pujian kami. Hati Tuhan disukakan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan pujian setiap kami. Kuasai kami Bapa. Kuasai hati ini Yesus. Saya mengajak setiap kita menikmati hadirat Tuhan. Yes. Dengan sungguh katakan sekali lagi pujian. I love you Lord.
Satu-satunya pengharapan kami percaya hanya Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami Tuhan boleh mengalami perubahan melalui ibadah kami. Dalam nama Yesus kami siapkan telinga kami, hati kami untuk kebenaran-Mu. Kuasai setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan satu pesan buat kita semua. Pertama-tama saya ingatkan ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan kita taat pada pemerintah. Ya, ini ada PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Maka kita akan online. Pertajam kapakmu, pertajam sabitmu. Oke, ini waktunya untuk menempa, ya, yaitu bajak kita jadi lebih tajam. Saya akan menyampaikan satu message berjudul What is your legacy? Apakah warisan rohani yang Anda tinggalkan? Ketika orang menghadapi kematian di dunia ini gak ada yang pasti kecuali satu yang pasti, kematian. Itu pasti. Tetapi Tuhan perpanjang umur saya for a purpose. Yang lucu ada seorang saudara kita dari Balikpapan. Tuhan perpanjang Tuhan usia hamba-Mu Tuhan seperti Raja Hizkia 13 tahun. Dia diskon 2 tahun, saudara mesti 15. Tetapi saudaraku kebanyakan berdoa supaya saya usia 100. Masih ganteng ya kalau 100 ya. Amen. What is your legacy? Sebab yang penting itu apa yang kita tinggalkan. Saya pernah sampaikan ini, pertama orang cuma tinggalkan memori. Memori mudah terlupakan. Masih tahu siapa Miss World tahun lalu? Tidak ada yang tahu. And who cares? Pencapaian itu bukan sukses. Yang kedua, monumen. Banyak orang membuat monumen. Kalau soal pergi ke lembah Kidron di depan Yerusalem, ada sebuah monumen daripada Absalom. Disebut Absalom Tomb, kuburan Absalom, bukan, itu monumen. Sebab dia berkata, aku tidak punya putra untuk meneruskan namaku. Kalau kita pelajari firman Tuhan, dia punya anak laki-laki. Rupanya ada beda dari boys dengan men. Dengan son, itu beda. Sayang dalam terjemahan Alkitab LAI kita, putra cuma disebut anak. Dan itu kurang tepat. Saya sebagai penasehat mereka, saya pernah sampaikan ini. Yang ketiga, inheritance, warisan. Warisan itu kalau tidak dipelihara dengan baik ataupun invest dengan baik ya sebentar habis. Tapi ada satu yang bersifat kekal namanya legacy. Legacy ini sulit diterangkan dengan bahasa Indonesia. Cuma di Indonesia akan jadi legasi. Karena itu saudaraku kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama belajar dari yang paling baik saja. Baru yang kurang baik. Yang paling baik tentu saja Kristus. Apa yang dia tinggalkan? Saudara yang kasih Tuhan, bayangkan orang yang memiliki jubah Kristus itu, dia berkata kepada orang-orang lain, "Hei, gua punya loh. Ini rupanya jubah yang bisa buat dia terbang naik ke atas langit." Dan kita tahu manusia ini penyembah berhala rata-rata. Saya percaya itu dikasih kemenyan, disembah. Tapi pakaian itu sebentar aja hancur. Tetapi inilah yang ditinggalkan Kristus. Lukas pasal ke-10 mengatakan bahwa Tuhan Yesus, ini hadiah dari salah satu kalian. Saya tidak sebut siapa, tapi ini yang keliling ini gereja nih, Mawar dari Sharon. Tepuk tangan dulu saudaraku. Dan rupanya dia ingin saya menjadi fine gold. Bukan berapa beratnya, tetapi nilainya.
Saya tulis di teman-teman kita yang memberi selamat. I'm old, but I'm not cold. Boleh tanya istri saya. Yang ngomong Londo. Ya, old but not cold. I'm old. Why old? Old, young old. Ada berapa young old di sini? Termasuk Oma Vero. Oma Vero coba berdiri sebentar. Rambutnya men kayak mawar dari Sharon. Young old. Bold, berani. And going to be gold. Tujuan hidup kita sempurna. Dewasa penuh. Amin. Mari kita lihat apa Tuhan Yesus. Yang saya tidak penting, ini yang penting. Kemudian daripada itu, Jesus the Lord appointed other 70 also. Saudara melihat perkataan 70 son dari pesan yang saya sampaikan. 70 murid yang lain. Lukas 9 tentang 70 murid. 12 rasul, 70 murid dan 70 murid yang lain berbicara tentang reproduction. Amin. Dan penafsir Alkitab mengatakan 7 diaken pertama itu adalah salah 7 daripada 70 murid yang lain ini. Ada berapa murid Tuhan Yesus di sini? Angkat tangan saudara, lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang meriah saudaraku. Dia tidak meninggalkan monumen. Di mana-mana ada ditemukan kayu salib Yesus yang asli. Ojo percaya. Kalau sudah 2000 tahun ya kayu sudah jadi bubuk saudara. 70 murid yang lain Jesus appointed. Yesus menunjuk. Lalu mengutus mereka apa? Berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tadi saya pinginnya ya mereka menyanyikan Pulau Bali sujud menyembah. Saudara harus membuat declaration. Kerajaan itu harus deklarasi. Amin. Bukan cuma percaya, diucapkan. Sebab iman tidak diucapkan itu tidak terjadi apa-apa. Oke, kita akan melihat beberapa contoh yang gagal. Ada seorang bernama Yair. Di dalam Hakim-Hakim pasal 10 dikatakan dia orang Gilead memerintah sebagai hakim atas orang Israel lama, 22 tahun lamanya. Dia punya 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Harley Davidson. Dan mereka punya apa? 30 kota. Yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Ada yang namanya Yair? Tidak ada. Sebab apa yang dia tinggalkan? Rupanya saudaraku sekian lama memerintah melayani Tuhan itu ya cuma memperkaya keluarganya. Bukan membangun menara loh. Membangun kota. Setiap anak punya satu kota. Bekasnya pun nggak ada. Lalu yang kedua ada lagi yang lebih hebat, bukan 30, 70 saudara. Ya, ada 70. Abdon bin Hilal, orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel yang punya 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki. Jumlahnya berapa? 70 yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Rupanya Yair itu menginspirasi Abdon ini yang memerintah orang Israel cuma 8 tahun. Kemudian matilah Abdon bin Hilal. Kemudian matilah. Gone forever. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita berpikir. What is my legacy? Apa yang saya akan tinggalkan? 30 kota, 70 menara. Cuma itu. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang bisa dibawa kepada kekekalan. Corona ini ada baiknya, gunanya untuk mengingatkan orang akan kekekalan. Amin. Nah selanjutnya ada lagi saudaraku, ya,
Gideon punya 70 anak laki-laki. 70 sons, 70 putra. Hebat ya. Tapi ada juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Sebab dia beristri banyak, saudara. Tadinya Gideon ini bukan siapa-siapa. Lalu Tuhan pakai dia sebagai GKK. Ya, bukan GKM lagi, GKK. Dipakai oleh Tuhan. Diberkati. Tapi dipakai untuk apa? Kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Sudah punya 70 putra. Dia rusak sendiri. Juga gundiknya. Tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya yang beri nama Abimelek. My father is king. Rupanya bukan God is king, Gideon is king. Dia bertindak seperti raja. Saudara kasih Tuhan, ini peringatan buat kita. Saudara tahu, Abimelek membunuh 70 saudaranya yang lain. Seekor lalat mati membuat urapan berbau busuk. Sedikit kebodohan menghancurkan banyak hal yang baik. Dosa banyak, sedikit. Hati-hati loh, bangunan hancur karena rayap. Pelayanan nama baik hancur karena sedikit kebodohan. Satu hari ada seorang tokoh hebat. Jarang loh, bintang film jadi gubernur California, Golden State. Dan orang ini adalah Terminator, Arnold Schwarzenegger. Dia menikah dengan istrinya dari klan Kennedy yang terkenal itu. Kurang hebat apa ini? Lalu dia mempersiapkan pesta besar untuk pernikahan ke-25. Satu hari sebelumnya kedapatan dia punya anak dari asisten rumah tangganya. Dan asisten rumah tangganya ini bukan modelnya kayak selebriti begitu. Asisten rumah tangga, it's okay. Ceritanya itu ternyata dia ini Terminator, istrinya gladiator, saudara. Dia stres karena istrinya. Lalu curhat kepada asisten rumah tangganya sambil minum-minum. Mike Tyson ditanya, siapa musuh paling bahaya? Dia bilang dengan mantap, Mike Tyson. Siapa musuh paling berbahaya? Dirimu sendiri. Dan kemudian terjadilah dia punya anak, pesta itu bubar, dia cerai. Dan hancur semuanya. Bukan banyak kebodohan, sedikit. Tapi kita akan belajar hari ini dari seorang yang hebat sekali. Ada 4 hal yang membuat dia luar biasa. Saya akan ceritakan nomor 1, 3, dan 4, baru yang nomor 2, agak panjang sedikit. Yang pertama, orang ini bernama Obed Edom, orang Gad. Pakai imajinasi saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau orang Israel itu sebut namanya itu ada hubungannya dengan apa? Dengan latar belakangnya. Kapan tuh hamba Tuhan hebat Amir Tsarfati pernah bicara di sini? So ikuti YouTube-nya, selalu ada tentang Beyond Israel. Hebat. Saya tanya, what is the meaning of Tsarfati? Tsarfati means French, Perancis. Jadi dia itu Amir Perancis. Sebab orang tuanya dulu tinggal di Perancis sebelum pindah ke Israel. Dia sempat menjadi wali kota Jericho sebelum penyerahan kepada PLO. Tapi jadi hamba Tuhan. Nah saudaraku, Obed Edom orang Gad. Pakai imajinasi saudara. Bagaimana dia itu orang Lewi yang melayani Tuhan. Kok sampai ke Edom dikejar debt collector? Itu aja. Atau dia berbuat kesalahan sehingga dia melarikan diri. Kenapa orang melarikan diri dari tempat asalnya? Punya kesalahan saudaraku. Orang fasik berlari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Tapi orang benar berani seperti singa muda. Amen.
Kemudian dari sana dia melarikan diri kemana? Gad. Gad itu daerah Filistin. So bisa bayangkan enggak? Orang Israel tinggal di jalur Gaza. Tentu saja dia mengalami dibully, dia mengalami diskriminasi, dia mengalami saudaraku ancaman bunuh, dia mengalami ketidakadilan. Saya ingat diri saya sendiri. Waktu saya masuk ITS, maka yang model seperti gini harus bayar. Saudara, angka ujian saya itu 10-10 saudaraku. Tapi tetap mesti bayar. Gak apa-apa sih soal itu. Tetapi kemudian saya punya teman-teman baik saudara ya. Pada waktu saya akan naik tingkat. Waktu itu yang saudaraku kita naik tingkat ke semester 8 ya. Tingkat 4. Dulu 10 semester saudara. Saya tidak bisa sebab ada satu mata kuliah kecil yang saya tidak akan diluluskan. Kenapa saya tidak diluluskan? Saya tahu maaf saudara. Saya waktu sekolah itu ya ranking 1 sampai 3 saja lah. Itu saya nggak diluluskan. Saya duduk di depan kantornya. Saya tungguin dia. Lu atau gua? Cuma dulu enggak ngerti doa. Cuma ngotot aja saudaraku. Sebab doa itu dead or alive, ya kan? Doa itu apa? Iya dah. Saudara, waktu itu orang tua saya bangkrut. Mata ibu saya sebelah buta dan dia menjahit. Saya bilang, mami enggak akan terlalu lama jahit. Aku akan lulus cepat. Tapi diganjel saudara. Jadi ini dead or alive. Saudara, saya bersaksi. Saban kali dia datang saya masih ingat wajahnya. Rupanya belum mengampuni sepenuhnya saudaraku. Dan dia tidak bisa pakai sepatu, dia pakai sandalet begitu. Kakinya selalu dibungkus perban, saya masih ingat. Wah, rupanya saya perlu didoakan saudara. Saban kali bilang, ini mau apa? Mau minta ujian pak. Tidak bisa. Ayo kuat-kuatan. Ternyata itu prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus. Yaitu untuk saudaraku datang kepada hakim yang tidak adil. Yang tidak takut Allah, tidak takut manusia. Lama-lama dia bosan pada saya setelah 30 kali. Ya memang itu keuntungannya, tapi mesti tekun. Karena itu saya sering katakan saya teknologi belajar cuma 5 tahun, tekun logi sampai sekarang saudara. Akhirnya ya saya diluluskan dengan berat hati. Tapi yang saya mau sampaikan di sini Obed Edom. Saudara tahu bagaimana Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan ke tempatnya kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Kita baca ayat 11, 1, 2, 3. Di rumah Obed Edom orang Gad itu dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. The Lord bless Obed Edom, the house of Obed Edom. Cuma 3 months. And all his household. Kalau kita belajar kita mesti teliti. Sebelumnya tabut perjanjian ada di mana? Di rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan putranya bernama Eleazar dikuduskan untuk memelihara tabut Tuhan. Berapa lama di tempat Abinadab? 30 tahun. Nothing happen. Anak atau mungkin cucu daripada Abinadab menyertai ketika kereta itu dibawa, tabut perjanjian dibawa dengan kereta. Belajar dari Filistin. Saya punya pesan buat saudara. Jangan belajar dari Filistin. Sebab tabut harus diangkat oleh imam yang diurapi. Nah saudara yang kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Utsa mati, saudara tahu itu. Sebab tabut perjanjian ini bukan sekedar furniture. Itu gambaran pada Kristus. Sebab di dalamnya ada apa saudaraku? Di dalamnya ada mana. Akulah roti kehidupan. Di dalamnya ada tongkat Harun yang berbunga. I'm the resurrection and the life.
Amin. Dan ada dua loh batu. Dialah firman Allah itu sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tabut itu dibuat dari kayu, dilapis emas murni. Dia adalah Allah dan manusia. Apa kelebihan Obed-Edom daripada Abinadab? Dia menghormati hadirat Tuhan. Dia mengalami yaitu berkat cuma 3 bulan, saudaraku. Kita melihat ada orang Kristen yang sudah puluhan tahun nothing happen in their life. Baru ngadepi corona kecil udah ketakutan, saudaraku. Karena tepuk tangan buat yang datang semua ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Altira, do not be afraid. Melayani hadirat Tuhan. Salah satu melayani hadirat Tuhan adalah melayani hamba-hambanya. Hosting the Holy Spirit. Roh Kudus bisa didukakan. Saudaraku, bahaya nih buat golongan ya katakan apostolik, karismatik seperti kita ini. Kita anggap biasa Kristus di dalam kita. Nggak biasa, saudaraku. Jangan bawa pada perzinahan, percabulan. Saudaraku, jangan seperti Utsah. Tetapi kuncinya Obed-Edom ini, dia memang bukan imam, dia orang Lewi. Tetapi dia mengerti how to hosting the Holy Spirit. Dia tahu caranya. Anak-anaknya diajari memuji Tuhan. Sebab nomor 3, mereka itu adalah anointed temple musician. Anointed temple musician. Kita baca tentang keluarga Obed-Edom ini. Maka orang Lewi menyuruh berdiri Heman bin Yoel dan dari saudara sepuaknya Asaf bin Berekia dan Bari Merari, saudara sepuak mereka Etan bin Kunsaya. Perhatikan ayat 18. Dan bersama-sama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Katakan tingkat kedua. Katakan saja G sektor. Ya. Sebutkan nama-namanya dan Obed-Edom serta Yeiel. Apa tugasnya? Penunggu pintu gerbang. Usher. Terjemahan lain berkata itu adalah janitor. Janitor itu apa? Tukang kosek WC. Mungkin di dalam pelayanan melakukan yang tidak enak, saudaraku. Tidak menghalangi berkat Tuhan. Saya ingat ada seorang ibu datang pada saya ke sini. Pak, puji Tuhan, Pak. Anak saya diangkat promosi, Pak. Jadi janitor, Pak. Janitor maksudnya di Australia. Loh, ibu tahu apa itu janitor? Lah, tortor, direktor, Pak, direktor. Nggak apa-apa. Saudara, pelayanan dimulai dari hal yang sederhana. Saya masih ingat, saya tinggal di rumah Jimmy Untoro. Waktu itu saudaraku, saya marah sama dia. Karena gitarnya udah digantung, senarnya pedot semua. Jimmy ini salah satu hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi saudaraku cuma buka fotokopi di Amerika. Saya bilang, Jimmy, what a waste. Kamu ini over capacity. Tidak tahu bagaimana dia masuk sekolah Alkitab. Saudaraku, dia masuk sekolah Alkitab, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Tidak tahu, mungkin masih ada karena dia bukan bule, dia anak Indo. Ya. Namanya juga aneh, Untoro gitu kan. Dia dijadikan tukang bersih WC. Tetapi dia tukang bersih WC yang paling bagus. Di sekolah Alkitab itu kacanya mengkilap semua. Datanglah pimpinannya di sana. Dan lewat itu berdirilah IFGF Church. Gereja IFGF, tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku.
Mungkin ada daripada kita menganggap dirimu kurang penting. Mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang yang bersungguh hati padanya. Lapis kedua, perhatikan ayat selanjutnya. Para penyanyi yakni Heman, Asaf, Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Selanjutnya, saya tunjukkan aja ayat 21. Sedang Matika, Elifele, Mignea, Obed Edom, Yeiel dan Asasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya pernah cerita saudara, alat musik apa yang sulit dimainkan? The second keyboard. Inilah saya puji hamba Tuhan ini. Kapan itu dia main gitar ritme dengan sukacita. Dia bilang, kamu enggak tahu? I'm the main keyboardist in lembah pujian. No? Enggak penting, tapi yang penting mainkan dengan segenap hati. Saudara, Tuhan itu melihat kesetiaan, Tuhan melihat kerendahan hati, apapun yang kau lakukan. Pak Yudi, tidak ada orang melihat kalau saya nyampaikan suara gembala, saya dapat pujian. Mereka tidak tahu siapa yang menerjemahkan. Pak Yudi yang terjemahkan. Sudah berapa ratus, banyak Pak. Ya saudaraku, dikira gampang menerjemahkan saya. Tidak gampang saudaraku, lagi saya cerewet ya Pak Yudi. Kalau salah tulis saya langsung minta dikoreksi. Dengar ini. Lalu yang keempat. Yang keempat, a trustworthy steward. Bendara yang bisa dipercaya. Salah satu tes paling hebat adalah keuangan. Kemarin itu ada teman saya dari Amerika datang, dia tunjukkan loh, saya dikasih cincin emas sama dia orang Amerika, dia tahu orang Indonesia itu suka kasih hadiah saudaraku. Di salah satu kota, saya tidak mau sebut namanya. Waktu makan dengan saya saudaraku, batunya itu somplak saudaraku. Terlalu juga ya, rupanya dilem kastol saudara. Lalu saya bawa dia ke toko emas saudara, ya, Jalan Hasanuddin situ, dites PR keras, emasnya pun palsu saudaraku. Tapi emasnya Ibu Vivi tidak palsu, 72 kilogram sekarang. Senang dia. Coba kita saudara tunjukkan. Ketika itu terjadi perang saudara, yang paling menghancurkan itu perang saudara, saudara. Ya, tunjukkan ayatnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda. Sedih nggak? Itu saudara loh. Ya, tetapi ayat 24 ini coba kita lihat. Dia hancurkan Yerusalem. Itu Israel di utara, Yehuda di selatan ya. Ia sesudah itu mengambil segala emas dan perak, segala perkakas terhadap rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan siapa? Saudara tahu? Dari Obed Edom sampai bendahara di zaman Raja Amasya itu ratusan tahun. Jadi keluarga ini kekal dipercaya ratusan tahun. Mau enggak punya nama baik ratusan tahun? Siapa kamu? Keturunan Obed Edom, cari menantu saya. Enggak usah modal, saya kasih kepercayaan. Sebab kakekmu itu terkenal orang yang paling bisa dipercaya di negeri ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang sebetulnya yang paling penting ini, nomor 2. Siapa saudara? Dan apa yang saudara tinggalkan? Able kingdom leaders, pemimpin kerajaan yang cakap. Kita baca. Obed Edom mempunyai putra-putra. Disebutkan namanya. Ayat kelima berkata, dan Poletoi anak yang ke-8. Sebab apa? Yang keras. Ukuran Tuhan dengan kita beda. Apa bukti dia diberkati? Apa dia punya 70 ekor keledai jantan?
Membangun 30 kota? No. 8 putra. Dan itulah sebab Allah memberkati. Coba saudara pikirkan anak-anak jasmani dan anak-anak rohanimu. Lanjut. Bagi Semaya, ini sekarang cucu-cucu Obed-Edom. Putra Obed-Edom lahir putra-putra, bukan anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka sebab mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bahasa Inggrisnya coba lihat. That ruled throughout the house of their father. Mereka semua leaders. Sebab mereka they were mighty men of valor. Bahasa asli Gibor, Khail. Selain gagah perkasa, penuh hikmat, penuh kuasa, penuh kasih karunia, penuh dengan kepandaian, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekayaan, semuanya dalam kata khail itu tadi. Sebab mereka semua, jangan percaya kalau iblis berkata mesti ada yang jadi tumbal, mesti ada satu yang mengong, mesti ada satu yang tidak karuan. Jangan percaya itu. Kita lihat Obed-Edom hosting the Holy Spirit, memuji Tuhan segenap hati, bisa dipercaya. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, Elisabet dan saudaranya. Dan kalau saya melihat saudara, ini adalah 70 yang lain itu. Ada putra-putra, ada cucu-cucu rohani. Semuanya orang-orang yang hebat. Ya, kita lihat di sini. Ayat ke-7 dulu saya bacakan. Whose brethren was strong men. Katakan strong men. Oke, ayat 8. Mereka sekalian, all these of the sons of Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, ya, saudara-saudara mereka, masing-masing siapa? Orang yang gagah perkasa, cakap, katakan cakap. Able man for strength for the service. Berapa jumlahnya? 62 orang. Ditambah yaitu Obed-Edom sendiri dan istrinya. Saya kagum pada istrinya Obed-Edom. Saudaraku, tidak ditulis memang. Ikut suami yang bangkrut, harus lari ke Edom, harus dikejar-kejar sampai Gad, baru kembali melayani Tuhan. Istrinya hebat, saudaraku. Karena itu saudara harus belajar dari ibumu yang berkata pada saya waktu saya bangkrut, sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ini doa saya. I'm leaving a legacy. I'm leaving a legacy. Dari para penatua kita, ya Ibu Christine Here ya, 3 putra, 3 hamba Tuhan di 3 benua. 1 di Pulau Bali tercinta, 1 di Australia di Sydney, 1 di Orlando di Amerika. Beliau tidak punya Rolls Royce, tidak punya villa di Jimbaran, tetapi meninggalkan 3 putra. Dan saya berdoa memberikan contoh buat kita semua. Itulah sukses yang sebenarnya. Punya anak-anak yang bisa dipercaya. Kapan itu salah satu daripada kalian sekarang mulai pelayanan sendiri? Saudaraku, saya perkenalkan pada seorang pengusaha yang saya kenal. Pak, itu putranya Bapak tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipakai Pak. Loh kenapa? Dia adalah saudaraku seorang yaitu konsulen pajak. Terlalu lurus. So dengar gitu saya bangganya luar biasa saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Minggu yang lalu Yakobus Manu jadi saudaraku wakil ketua daripada pengadilan di Parigi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya bilang congratulations Yakob. Kau ada di Parigi Yakob. Seperti Yesus. Yesus ada di mana? Sumur Yakob kan? Parigi itu sumur.
Saya bangganya luar biasa. Bapak doa buat saya. Kami ada fit and proper test. Ada 65 orang yang lulus 23, saya juara 2. Tapi yang paling penting, putra-putra Obed Edom. Dengar baik-baik, jangan tepuk tangan. Masa lalumu bukan masa depanmu. Apa persamaan Pak Alex, Pak Niko, dan Pak Arifin? Tiga-tiganya pengusaha bangkrut. Pak Niko bilang, aku bukan bangkrut, Vin. Aku bangkrut, krut. Tetapi look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Karena itu masa lalu kita bukan masa depan kita. Yang penting kita membesarkan. Kalau mau sukses itu Ibrani 2 ayat 10. Saudara-saudara lihat itu. Tuhan itu raise up many sons into glory. Ini ayat terakhir, benar terakhir saudara. For it became him for whom are all things, by whom are all things, in bringing many sons unto glory. Amin. Kedewasaan, kemuliaan, dan juga apa? Kesempurnaan. To make the captain of their salvation perfect. Katakan perfect. Sempurna. Ya, menyempurnakan menuju kesempurnaan dengan penderitaan. Untuk menjadi sons. Bukan dengan cara memanjakan. Saya selalu doa seperti yaitu saudara Jenderal MacArthur. Lord build me a son. Menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Sebetulnya kalau tidak ada acara ulang tahun ya saya hargai. Saya bisa dengar kesaksian dari Pak Anto. Bagaimana di tengah-tengah kesulitan orang bilang justru reproduction saudaraku. Dan I say in the name of Jesus, you will reproduce. Engkau akan menghasilkan berlipat ganda. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Jadi 3 hari minggu kita mengasah kapak kita. Kita mengasah sabit kita. Supaya lebih tajam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Dan roti dan anggur yang sudah persiapkan, saudara boleh ambil. Mari kita angkat, kita berdoa. Karena kita percaya bahwa saudaraku ini adalah merupakan materai dan penggenapan. Dan mengingatkan kita akan penggenapan daripada semua yang Dia janjikan di dalam kehidupan kita. Juga firman yang baru saja kita dengar bersama-sama. Angkat roti dan anggur, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di atas apa yang sebentar kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu dan kehendak-Mu. Dan biar kiranya sekali lagi kami diingatkan akan Sang Putra yang menebus kami dan yang bangkit bagi kami dan membawa hidup kami di dalam kemenangan. Biar kiranya apa yang dilakukan ini Tuhan menyenangkan akan hati-Mu, memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ambil roti bersama-sama dengan saya. Mari kita angkat saudara pada malam. Waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ingatlah ini setiap kali kamu melakukannya akan aku, akan apa yang aku kerjakan. Saudara, karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan bersama-sama dengan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah pengampunan dosa. Darah yang mengingatkan kita bahwa kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkat. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur
Karena Tuhan membawa kami oleh anugerah Tuhan untuk kami boleh menjadi umat perjanjian. Umat yang hidup bukan karena apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami, apa yang kami dengar dengan telinga jasmani kami, apa yang kami alami dalam seluruh hidup kami. Tetapi umat yang hidup, berjalan, bergantung, dan percaya kepada setiap janji-janji-Mu dan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan ini, kami lakukan dengan iman percaya kami akan penggenapan daripada seluruh janji-Mu yang dahsyat, mulia, dan ajaib. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Angkat kedua tangan saudara, biar kiranya berkat terbaik dari kerajaan sorga boleh turun dalam hidup saudara di minggu yang baru ini, yang membuat apa yang kau kerjakan berhasil, yang melindungi engkau dan menjaga engkau dan menjauhkan engkau daripada segala yang jahat, dan membawa hidupmu berjalan di dalam kemenangan, kemuliaan, kedahsyatan, dan kebaikannya. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali, dalam nama Yesus semua percaya diberkati, katakan sama-sama amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, selamat hari Minggu, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya minggu ini. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Bagi para jemaat yang memerlukan bantuan doa dan informasi terkait pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya berikut. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala GBI Rock Jawa Barat, Pastor Bob Foster. Mari kita share link ibadah ini kepada rekan-rekan kita agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow, like, and subscribe sosial media Rock Surabaya. Happy Sunday, stay safe, and God bless you.